Halo semuanya, selamat datang di channel Mahda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang doa dan amalan apa aja yang aku lakukan biar segera mempunyai anak. Nah, doa dan amalan ini aku lakukan ketika aku program hamil. Dari awal aku pengen hamil sampai aku program hamil sampai akhirnya aku hamil, aku tetap mengamalkan ini. Nah, di video sebelumnya aku telah memberikan tips tentang program-program yang aku lakukan, baik itu program hamil yang dilakukan secara mandiri sampai program yang dilakukan dengan bantuan dokter. Nah, semua itu adalah usaha-usahaku yang aku lakukan untuk memiliki anak ya. Tidak hanya dengan usaha itu aja, tapi juga harus diimbangi dengan doa. Jadi usaha tanpa doa itu sama aja, tapi kalau doa aja tanpa usaha juga sama aja gitu. Jadi keduanya itu harus balance. Jadi usaha maksimal iya, doa yang maksimal juga iya. Nah, mau tahu doa-doa apa aja yang aku ucapkan, yang aku mohon kepada Allah, dan apa aja amalan-amalan yang aku lakukan supaya Allah itu segera mempercayakan kepada kita seorang buah hati. Artinya nanti aku akan cerita tentang pengalamanku, dan ini bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya ya. Nah, mau tahu apa aja amalan dan doanya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dulu Mahda IP, supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-ceritaku yang lainnya yang lebih menarik. Nah, yang pertama itu adalah restu dari orang tua. Menurutku ini maksudnya itu adalah adanya hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, anak dengan mertua. Walaupun kita sudah menikah, walaupun tanggung jawab kita sudah berpindah kepada suami, tapi bukan berarti kita tidak mengabaikan orang tua ya, tapi kita juga tetap harus patuh, tetap hormat, tetap yang berbuat baik sama kedua orang tua kita. Jadi selagi orang tua kita masih ada, itu berarti doa-doa yang kita inginkan itu akan semakin dekat gitu loh untuk segera dikabulkan. Karena jika kita meminta restu kepada kedua orang tua kita, maka orang tua akan ridho gitu loh. Ridhonya orang tua kan ridhonya Allah gitu. Jadi semakin kita didoakan sama orang tua kita, maka apapun yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Jadi bersyukurlah yang masih ada orang tua gitu-gitu. Doa-doa kita tuh selalu dekat, insya Allah akan selalu dikabulkan, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah gitu. Yang kedua adalah hindari penyakit hati. Nah, salah satunya dari penyakit hati itu adalah iri dan dengki ya. Jujur aku pernah mengalami ini, yaitu ketika aku melihat orang lain yang bisa segera hamil, padahal aku sudah menikah duluan gitu loh. Mikirnya gini loh, kok dia bisa cepet hamil sih, padahal kan yang nikah duluan aku. Seharusnya nggak boleh berpikiran seperti itu ya, karena itu merupakan salah satu penyakit hati, yaitu adalah iri. Jadi jangan sampai seperti itu. Bisa buang jauh-jauh penyakit hati itu, karena itu bisa menjadi penghalang doa-doa kita gitu. Jadi dulu aku pernah cerita kayak gini sama suami, kok dia bisa duluan ya, padahal kan aku yang nikah duluan, kok aku malah belum isi-isi gitu. Aku pernah bilang kayak gitu, terus aku diingetin sama suami, nggak boleh kayak gitu, itu kan iri, itu namanya penyakit hati, jangan sampai itu menjadi penghalang doamu loh gitu. Terus akhirnya oh iya ya gitu, terus aku tersadarkan ketika diingatkan sama suami seperti itu. Dan ketika aku melihat orang lain itu hamil, jadinya aku nggak kayak gitu lagi. Terus aku yakin pasti habis ini aku juga akan menyusul kok, dan alhamdulillah ternyata beneran aku menyusul mereka gitu untuk segera memiliki buah hati. Jadi buat teman-teman yang pernah merasa seperti itu atau seperti aku itu,
kalau bisa dihilangkan penyakit hati itu. Jadi kita harus selalu berpikiran yang positif kalau kita juga akan seperti mereka. Dan pasti kita harus sabar untuk menunggu waktu yang tepat. Ketiga adalah doa sebelum berhubungan. Nah, jadi aku suatu hari pernah baca Al-Quran, terus itu ada doa sebelum berhubungan dengan suaminya. Itu aku sampai nulis itu doanya, terus tak tempel di tembok supaya aku nggak lupa. Soalnya biasanya kan kalau udah ketemu suami udah lupa ya. Ditempel di tembok biar selalu ingat. Ya intinya jangan lupa untuk berdoa, karena dalam membuat anak itu jangan sampai ada godaan syaiton gitu loh. Jadinya diharapkan nanti anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Untuk doanya adalah sebagai berikut. Keempat adalah membaca doa khusus ingin memiliki buah hati. Nah, sebenarnya ini doa-doanya ini banyak ya, dan itu memang sebenarnya bisa sesuai dengan kata-kata kita. Nah, dari berbagai macam doa-doa ingin mempunyai momongan, salah satunya aku berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ya Rob karuniakanlah kepada kami kekasih dan penolong dari sisimu. Ya Rob jangan biarkan kami sendiri tanpa keturunan, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik memberi warisan. Pokoknya itu, aku doanya itu. Aku ucapkan itu ketika setelah selesai sholat dan tiap sujud dalam sholat. Jadi itu sujudnya emang jadi lebih lama karena ada doa itu, dan itu dilakukan setiap sujud ya. Aku dilakukan setiap sujud, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadinya memang lebih lama, tapi ya nggak apa-apa karena ya emang salah satu doa yang akan dikabulkan itu adalah doa ketika sujud dalam sholat. Jadinya mau berdoa apa aja, ketika kita sujud, kita minta apa aja pasti akan dikabulkan. Dan itu aku dilakukannya ketika program hamil dan ketika hamil. Kalau menurutku ketika hamil itu dengan sujud lama itu akan lebih memudahkan si janinnya itu untuk ke posisi yang sesuai usia kandungannya ya. Jadi kalau misalnya sudah balik lebih cepat buat masuk panggul gitu loh. Kalau misalnya sudah hamil, penting banget sujud yang lama itu penting, apalagi kita sujudnya sambil berdoa ya. Jadinya insya Allah akan selalu mendengar doa-doa kita. Yang kelima adalah membaca Asmaul Husna. Untuk membaca Asmaul Husna ini aku lakukan setiap setelah selesai sholat, baik itu sholat sunat maupun sholat wajib. Jadinya seperti biasa setelah sholat baca Allahumma anta salam gitu, terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu, terus Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna 99 itu, dan satu lagi Asmaul Husna yaitu yang ya musyawir. Jadi artinya itu kan Allah yang maha memberi bentuk ya. Jadinya aku membaca Asmaul Husna ya musyawir yaitu 100 kali. Jadi ya musyawir itu sampai 100 kali di setiap setelah selesai sholat gitu ya. Jadinya paling enggak itu sehari bisa membaca 500 kali ya musyawir jika pakai ya sholat wajib. Kalau tambah sholat sunat ya nanti bisa sampai 700 kali. Nah itu sebenarnya bisa sih dilafalkan ketika biasa gini, ketika lagi beraktivitas apa gitu, kita bisa juga melafalkan Asmaul Husna itu. Jadi ditambah lagi selain setelah selesai sholat, jadinya bisa dilafalkan kapan aja. Selanjutnya adalah sholat tahajud dan sholat duha. Walaupun kita sudah diwajibkan untuk sholat wajib 5 kali, tapi lebih baik kita juga menambahkan dengan sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah kan banyak ya, tapi yang paling mudah itu sholat pagi hari sama sholat malam gitu. Jadi sebenarnya ini sholat sunat ini bukan hanya karena kita menginginkan sesuatu sih, sebenarnya seharusnya ya istiqomah seterusnya kita seperti itu, tapi memang
kadar keimanan kita itu kan naik turun ya. Kalau misalnya sudah capek gitu, kadang suka menjadikan alasan kita tidak bisa sholat malam gitu, atau lagi yang sibuk juga menghalangi kita untuk tidak bisa sholat duha gitu. Padahal sebenarnya ya seharusnya bagaimana caranya kita untuk menyempatkan waktu ya, karena Allah telah memberikan nikmatnya itu setiap hari gitu, nikmat sehat, nikmat bisa makan setiap hari, bernafas dengan gratis, itu kan juga nikmat. Jadi seharusnya kita ya mensyukurinya itu dengan tidak berat untuk menjalankan sholat sunat gitu. Nah ini juga aku ngomong sama kaca juga sih, biar ngomong mengingatkan diriku sendiri, jadi self reminder gitu. Sholat tahajud ini kan sholat yang dimana Allah itu sangat dekat dengan kita ya, dan apapun doa yang kita sampaikan, apapun doa yang kita inginkan itu pasti akan terdengar oleh Allah dan pasti akan dikabulkan. Nah untuk dikabulkannya ini kita nggak bisa tahu ya dikabulkannya kapan, yang pasti kita hanya harus bersabar untuk Allah kapan mengabulkan doa kita. Karena kan doa itu seperti mengayuh sepeda ya, kita akan mengayuh terus sepeda itu sampai ke tempat tujuan. Ketika kita berdoa terus, kita pasti akan sampai juga ke tempat tujuan, yaitu adalah doa-doa yang dikabulkan. Selanjutnya adalah dengan memperbanyak sedekah. Dulu sering banget baca-baca tentang perjuangan seseorang untuk bisa hamil. Nah salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya untuk sedekahnya sih besar kecilnya itu tergantung kita ya, dan kita yang tahu, nggak perlu orang lain tahu. Karena untuk memberi sedekah aja tangan kiri aja nggak boleh tahu, apalagi yang orang lain, apalagi mau dikasih tahu ke orang lain. Walaupun sedekah itu boleh sih secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, itu juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya urusan kita sama Allah ya. Yang pasti kita bisa memberikan sedekah yang banyak lagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk besarnya itu kan sesuai dengan keikhlasan kita, dengan kemampuan kita masing-masing. Itu semua adalah doa-doa dan amalan-amalan yang aku lakukan ketika aku ingin mendapatkan momongan. Ya ditanya ini sampai kapan kita berdoa seperti ini, jadinya aku memang berdoa ini sejak awal sebelum hamil, saat program hamil, dan ketika hamil. Jadinya memang ini doanya itu harus terus-menerus dan tidak boleh bosan ya, tidak boleh menyerah gitu. Kalau misalnya belum dikabulkan ya jangan menyerah. Jadinya doa ini doa yang terus kita lantunkan. Doa ini adalah doa yang terus kita amalkan sampai Allah mengabulkan doa kita. Sebuah pesan untuk calon ayah dan calon ibu. Tetap semangat dalam berdoa dan berusaha, jangan menyerah ya. Lebih bertanggung jawab lagi dengan hal-hal kecil, karena ternyata mempunyai buah hati itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya seumur hidup yang akan kita tanggung baik di dunia maupun di akhirat. Terus memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang baik, yang solih dan solihah. Karena untuk memiliki anak yang solih dan solihah, kita harus jadi orang tua yang soleh terlebih dahulu. Selalu bersyukur dengan hal-hal yang kecil supaya kita selalu bersyukur dengan hal-hal yang besar pemberian Allah. Teruslah bersabar menunggu doa-doa kita dikabulkan, karena setelah memiliki anak, kita akan membutuhkan kesabaran yang lebih besar lagi dalam merawat dan mendidiknya. Nah, cukup sekian videoku kali ini. Semoga sharingku ini bisa bermanfaat untuk calon ibu semuanya, untuk ibu-ibu semuanya yang sedang menantikan buah hati. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Diambil yang baiknya dan dibuang buruknya ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe YouTube channelku Mahda IP supaya aku bisa lebih semangat lagi buat cerita-cerita yang lainnya. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.